Pernahkah kita merenung bahwa mungkin Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita? Pernahkah terlintas di hati bahwa masih ada dosa yang belum sempat kita tangisi? Masih ada kesalahan yang belum benar-benar kita sesali? Dan masih ada amal yang belum sempat kita perbaiki? Jika iya, maka malam nisfu Sya'ban adalah salah satu jawaban kasih sayang Allah. Malam yang sering dilewati begitu saja, malam yang sunyi, tanpa takbir, tanpa gema tarawih, tanpa kemeriahan seperti Ramadan. Namun justru di malam inilah, langit dibuka dengan cara yang sangat istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia dan mengampuni hamba-hambanya dengan ampunan yang sangat luas, lebih luas dari jumlah bulu kambing Bani Kalb. Bayangkan, ampunan yang tak bisa dihitung, ampunan yang tak bisa dibayangkan. Ampunan yang diberikan bukan karena kita pantas, tetapi karena Allah Maha Pengasih. Namun sayangnya, tidak semua orang mendapatkan ampunan di malam itu. Ada yang sholat, ada yang berdoa, ada yang terjaga semalaman. Tetapi, ampunan itu tertahan. Kenapa? Karena malam nisfu Sya'ban bukan sekedar malam banyak amalan, tetapi malam pembersihan hati. Malam di mana Allah melihat bukan hanya gerakan tubuh, tetapi isi dada kita yang paling dalam. Malam nisfu Sya'ban adalah gerbang menuju Ramadan. Jika gerbang ini kita masuki dengan hati yang kotor, maka Ramadan pun bisa berlalu tanpa makna. Namun jika malam ini kita manfaatkan dengan benar, maka Ramadan yang akan datang bisa menjadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Oleh karena itu, di video ini kita akan membahas secara perlahan dan mendalam apa sebenarnya keistimewaan malam nisfu Sya'ban, amalan-amalan yang dianjurkan para ulama, doa-doa yang bisa dibaca di malam penuh ampunan ini. Dan yang paling penting, bagaimana agar kita tidak termasuk orang yang terhalang ampunan. Tonton video ini sampai selesai, bukan untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk menyelamatkan hati sebelum Ramadan datang. Karena bisa jadi, malam nisfu Sya'ban ini adalah kesempatan terakhir Allah menunggu taubat kita. Sebelum kita membahas amalan-amalan di malam nisfu Sya'ban, penting bagi kita untuk memahami satu hal terlebih dahulu. Apa sebenarnya kedudukan malam nisfu Sya'ban dalam Islam? Apakah malam ini benar-benar istimewa, ataukah hanya tradisi yang berkembang di masyarakat? Para ulama Ahlus Sunnah telah menjelaskan bahwa malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan, meskipun tidak seperti Lailatul Qadar. Keistimewaannya disebutkan dalam beberapa hadis yang hasan dan sahih menurut banyak ulama. Hadis tentang ampunan di malam nisfu Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah melihat kepada seluruh makhluknya pada malam pertengahan bulan Sya'ban, lalu Dia mengampuni semua hambanya, kecuali orang yang menyekutukan Allah dan orang yang bermusuhan." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, At-Tabrani, dan lainnya, dan dikuatkan oleh banyak jalur riwayat. Maknanya sangat dalam. Di malam ini, Allah tidak hanya melihat amalan lahiriah kita, tetapi keadaan hati kita. Apakah hati itu bersih, ataukah penuh dengan dendam dan kebencian? Pandangan para ulama tentang nisfu Sya'ban. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwa doa pada 5 malam sangat diharapkan untuk dikabulkan, dan salah satunya adalah malam nisfu Sya'ban. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan bahwa para tabi'in di negeri Syam sangat mengagungkan malam ini dan menghidupkannya dengan ibadah. Namun, para ulama juga menegaskan satu hal penting. Menghidupkan nisfu Sya'ban bukan dengan ritual khusus yang berlebihan, melainkan dengan ibadah yang memang disyariatkan, seperti sholat, doa, istighfar, dan membaca Al-Quran. Nisfu Sya'ban sebagai malam persiapan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal kepada Allah. Maka nisfu Sya'ban berada tepat di tengah-tengah bulan pengangkatan amal. Seolah Allah memberi kita satu malam khusus untuk membersihkan catatan amal sebelum masuk ke bulan Ramadan. Jika Ramadan adalah bulan panen, maka nisfu Sya'ban adalah malam membersihkan ladang. Jika ladang masih penuh duri, maka panen pun tidak akan maksimal. Kesalahpahaman yang sering terjadi. Sebagian orang berlebihan, menganggap nisfu Sya'ban seperti hari raya.
Sebagian lagi meremehkan, menganggap malam ini tidak ada nilainya. Padahal sikap yang benar adalah pertengahan. Tidak menghususkan ibadah yang tidak ada dalilnya, namun tidak pula menyia-nyiakan malam penuh ampunan. Maka yang terpenting di malam nisfu Sya'ban bukanlah bentuk amalnya, tetapi ketulusan hati dan kesungguhan taubat. Setelah memahami keutamaan dan dalilnya, barulah kita siap membahas amalan-amalan yang paling dianjurkan di malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban bukanlah malam yang diisi dengan ritual aneh atau amalan yang memberatkan. Justru amalan di malam ini sangat sederhana, namun dalam maknanya dan besar dampaknya bagi hati. Para ulama menjelaskan bahwa inti dari amalan malam nisfu Sya'ban adalah menghidupkan malam dengan ibadah dan membersihkan hati dari penyakit batin. Mari kita bahas satu persatu. Amalan pertama, sholat malam, qiyamul lail. Amalan paling utama di malam nisfu Sya'ban adalah sholat malam. Tidak harus panjang, tidak harus banyak rakaat. Yang terpenting adalah keikhlasan dan kehadiran hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai sholat malam, karena di saat itulah hubungan seorang hamba dengan Robnya menjadi sangat dekat. Sholat malam di nisfu Sya'ban bisa dilakukan dengan sholat sunnah 2 rakaat, sholat taubat, sholat hajat, atau sholat malam biasa seperti tahajud. Ketika sujud, jangan terburu-buru bangkit. Curahkan semua beban hati. Akui semua dosa. Akui semua kelalaian. Karena sujud di malam ini adalah sujud orang yang berharap penghapusan dosa setahun penuh. Amalan kedua, memperbanyak istighfar dan taubat. Malam nisfu Sya'ban adalah malam pengampunan. Maka amalan yang paling sesuai adalah istighfar dan taubat. Ucapkan istighfar bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa kita benar-benar butuh ampunan Allah. Ucapkan Astaghfirullahalazim dan resapi maknanya. Ya Allah, aku mengakui dosaku. Aku lemah. Aku sering lalai. Aku sering menunda taubat. Taubat di malam ini bukan sekedar menyesali masa lalu, tetapi berjanji untuk berubah di masa depan. Jika selama ini sholat sering ditunda, niatkan untuk memperbaiki. Jika selama ini lisan sering menyakiti, niatkan untuk menjaga. Jika selama ini hati penuh dengki, niatkan untuk membersihkan. Amalan ketiga, membaca Al-Quran. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat tepat untuk kembali mendekat kepada Al-Quran. Tidak harus banyak, tidak harus 1 juz. Bahkan beberapa ayat yang dibaca dengan tadabbur lebih baik daripada banyak bacaan tanpa makna. Biarkan ayat-ayat Al-Quran menegur hati kita, menasehati jiwa kita, dan melembutkan hati yang keras. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan nisfu Sya'ban adalah pemanasan ruhani sebelum Ramadan. Amalan keempat, berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa di malam nisfu Sya'ban bukan doa yang terburu-buru. Ini adalah doa orang yang sadar bahwa hidupnya sepenuhnya bergantung pada rahmat Allah. Berdoalah untuk ampunan dosa, kebaikan hidup, kematian yang husnul khatimah, dan kesempatan bertemu Ramadan dalam keadaan terbaik. Jangan lupa berdoa untuk orang tua, untuk keluarga, untuk kaum muslimin. Karena doa yang keluar dari hati yang tulus di malam penuh rahmat memiliki kekuatan yang luar biasa. Amalan kelima, membersihkan hati dari dengki dan permusuhan. Inilah amalan yang sering diremehkan, namun justru menjadi penentu diterimanya atau tidaknya ampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa pada malam nisfu Sya'ban Allah mengampuni semua hambanya, kecuali orang yang menyekutukan Allah dan orang yang menyimpan kebencian dan permusuhan. Maka sebelum malam ini berlalu, maafkan, lepaskan dendam, ringankan hati, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena kita ingin ampunan Allah. Itulah amalan-amalan utama di malam nisfu Sya'ban. Sederhana,
namun sangat menentukan bagaimana keadaan kita saat memasuki Ramadan nanti. Dan setelah ini, kita akan membahas doa nisfu Sya'ban yang sering dibaca para ulama, lengkap dengan makna mendalam setiap kalimatnya. Setelah kita sholat, setelah kita beristighfar, setelah kita membaca Al-Quran, maka tibalah saat yang paling dinanti di malam nisfu Sya'ban, berdoa dengan sepenuh hati. Karena doa di malam ini bukan sekadar rangkaian kata, tetapi pengakuan total seorang hamba bahwa ia tidak punya apa-apa tanpa rahmat Allah. Para ulama terdahulu sering membaca doa nisfu Sya'ban sebagai bentuk pengharapan dan ketundukan. Bukan karena doa ini wajib, tetapi karena maknanya sangat dalam dan menyentuh jiwa. Doa malam nisfu Sya'ban. Allahumma in kunta katabtani indaka fis sidqati mahruman, au maktuban indaka fil adzabi, au matrudan, au muktaddaron alayya rizki. Ya Allah, jika Engkau telah menetapkanku dalam catatanmu sebagai orang yang terhalang rizkinya, atau sebagai orang yang dicatat dalam kesempitan, atau sebagai orang yang dijauhkan dari rahmatmu, famhuni Allahumma bifadlika syaqoi, wa isbatni indaka fis sidqati, marzukon muwaffaqon lil khair. Maka hapuskanlah semuanya, wahai Allah, dengan keutamaan dan kasih sayangmu. Tetapkanlah aku sebagai hamba yang Engkau beri rizki, Engkau beri taufik, dan Engkau mudahkan dalam kebaikan. Makna doa ini, renungan mendalam. Doa ini mengajarkan kita satu hal penting. Takdir ada di tangan Allah, dan rahmat Allah selalu lebih besar dari dosa kita. Ketika kita membaca doa ini, seolah kita sedang berkata, "Ya Allah, jika hidupku selama ini penuh kesalahan, jika jalanku selama ini keliru, jika catatanku buruk, aku datang malam ini bukan dengan amalku, tetapi dengan harapanku kepada rahmat-Mu." Doa ini bukan tentang mengubah takdir secara sombong, tetapi tentang merendahkan diri sepenuhnya di hadapan Allah. Berdoa dengan kata-kata sendiri. Setelah doa ini, luangkan waktu untuk berdoa dengan bahasa sendiri. Ceritakan semuanya kepada Allah. Tentang dosa yang paling kita sesali, hidup yang terasa berat, hati yang lelah, iman yang naik turun. Tidak perlu indah, tidak perlu panjang, yang penting jujur. Karena Allah tidak menilai fasihnya kata, tetapi pecahnya hati di hadapannya. Berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan. Jangan lupa satu doa penting. Ya Allah, jika Engkau izinkan aku hidup sampai Ramadan, maka izinkan aku masuk Ramadan dalam keadaan Engkau ridho kepadaku. Karena banyak orang yang masih hidup di awal Sya'ban, namun tak pernah sampai ke Ramadan. Malam nisfu Sya'ban adalah malam harapan. Malam bagi orang-orang yang ingin berubah, namun sering gagal. Malam bagi hamba-hamba yang lemah, namun masih ingin kembali. Dan setelah ini, kita akan menutup dengan pesan paling penting. Bagaimana agar malam nisfu Sya'ban benar-benar mengubah hidup kita, bukan hanya berlalu sebagai ritual tahunan. Banyak orang beribadah di nisfu Sya'ban, namun keesokan harinya kembali pada kebiasaan lama. Kembali menunda sholat, kembali lalai menjaga lisan, kembali menyimpan dengki. Padahal hakikat nisfu Sya'ban bukan terletak pada banyaknya amalan malam itu, tetapi pada niat untuk berubah setelahnya. Nisfu Sya'ban adalah titik balik. Para ulama mengatakan bahwa orang yang benar-benar memanfaatkan nisfu Sya'ban akan memasuki Ramadan dengan hati yang lebih siap. Ia tidak kaget dengan puasa, tidak berat dengan Al-Quran, tidak malas dengan sholat malam, karena hatinya sudah dibersihkan terlebih dahulu. Maka jangan jadikan nisfu Sya'ban sekedar acara tahunan. Jadikan ia titik balik kehidupan. Pesan terakhir untuk hati kita. Jika selama ini kita merasa doa sering tak terkabul, ibadah terasa hampa, hidup terasa berat, maka jangan-jangan bukan karena Allah jauh, tetapi karena hati kita yang belum bersih. Malam nisfu Sya'ban adalah undangan Allah,
undangan untuk pulang, undangan untuk memperbaiki, undangan untuk memulai kembali. Dan Allah tidak pernah menolak hamba yang datang dengan tulus. Persiapan terakhir menuju Ramadan. Jika malam ini Allah masih memberi kita kesempatan, maka manfaatkan sisa umur ini sebaik-baiknya. Niatkan, Ramadan kali ini lebih baik. Al-Quran lebih dekat, dosa lebih sedikit, hati lebih lembut. Karena tidak ada jaminan kita akan bertemu nisfu Sya'ban tahun depan. Ya Allah, jangan jadikan malam ini sebagai malam terakhir Engkau menunggu taubat kami. Ampuni kami, terimalah amal kami, dan pertemukan kami dengan Ramadan dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin.